Akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Ya kan? Tuduhan politik identitas kembali digaungkan, lawan politik Anies tengah dilanda kepanikan. Semakin dekatnya pesta demokrasi, gencaran isu yang digunakan dalam calon presiden, salah satunya politik identitas. Isu ini menjadi lumrah digunakan. Berbagai kalangan seolah tak mau kehilangan angin dan ikut bicara terkait politik identitas. Mulai dari aktivis, pengamat hingga presiden pun ikut mengomentari isu tersebut. Sekali lagi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, maka harus ada satu posisi yang jelas dari agama itu terkait dengan politik ini. Supaya tidak lagi agama dijadikan sebagai senjata politik. Isu politik identitas ini yang paling sering dituduhkan ke calon presiden Anies Baswedan. Namun di sisi lain, seorang asisten Anies, Billy David Nero Tumela, mengatakan serangan itu tak akan pernah selesai hingga Pilpres 2024 nanti. Isu tentang politik identitas itu sejak Pilgub DKI 2017 dan next di 2024 akan selalu jadi bahan serangan ke Pak Anies dan tim. Demikian katanya. Putra asal Papua yang juga anak pendeta di Jayapura, Kabupaten Supiori itu menyampaikan ada dua hal untuk menjawab stigma tersebut. Lihat rekam jejak Pak Anies, apa pernah Pak Anies memiliki rekam jejak seperti yang dituduhkan? Demikian jelasnya. Ia pun menegaskan sebagai orang yang sudah lama bekerja dengan cucu pahlawan nasional A.R. Baswedan tersebut. Anies bukanlah sosok yang intoleran dan radikal. Saya tegaskan bahwa saya ini saksi hidup bahwa Pak Anies itu orang yang toleran dan orang yang berintegritas. Tidak ada satupun nilai dan sikap hidupnya yang menunjukkan hal itu sebelum atau sesudah beliau aktif di dunia politik. Demikian ujarnya. Saya ini saksi hidup dengan beliau ya. Dari 2013 itu sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat citra Pak Anies yang dicitrakan oleh media, mungkin oleh bahasa politik yang diceritakan bahwa beliau intoleran. Dicap Bapak politik identitas, pemilih Anies ternyata banyak dari kalangan non-Muslim. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwicaniago menemukan hal menarik menyusul isu politik identitas yang diletakkan kepada Anies Baswedan. Ternyata pemilih bakal calon presiden 2024 tersebut juga banyak dari kalangan di luar Islam. Walaupun Anies disebut Bapak Identitas, itu sekarang pemilih Anies berbasis agama Katolik Protestan. Demikian katanya dalam diskusi catatan demokrasi. Kalaupun Pak Anies dibilang sebagai politik bapaknya identitas, itu sekarang pemilih berbasis agama, itu Katolik Protestan, sebagian besar ke Anies. Hal ini juga mematahkan kalau Anies hanya didukung oleh pemilih intoleran. Buktinya dalam perspektif agama lain, Anies dianggap sebagai tokoh intoleran. Demikian tuturnya. Kenapa pemilih yang di luar agama non-Islam juga ternyata banyak juga memilih Anies gitu. Ini mengalami patahan di tengah jalan kalau kemudian dikatakan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran, kan itu di kelompok radikal dan seterusnya. Buktinya ternyata dalam perspektif agama lain, ya Pak Anies dianggap sebagai tokoh toleran. Sementara itu, politisi Partai Nasdem Effendi Hoiri mengatakan tidak ada yang salah dengan kedekatan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan golongan tertentu. Hal itu justru dinilai sebagai sikap yang logis. Anies dekat dengan golongan tertentu, apa yang salah? Mereka penduduk dipilih dan memilih, tegasnya dalam tayangan catatan demokrasi. Dengan itu, apa yang salah dekat itu? Mereka penduduk Indonesia, rakyat Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Ketika mereka salah, hukum. Itu kan logis-logis saja. Dia juga membantah bahwa kegiatan yang dilakukan Anies Baswedan adalah menjual keagamaan, bahkan Anies dilabeli sebagai bapak politik identitas menurut Hoiri. Ucap tersebut salah alamat. Karena mayoritas muslim, ada unsur-unsur sosiologis kemuslimannya.
Tetapi yang lain juga harus sadar betul, harus paham betul bahwa Islam itu bukan anti toleransi, tapi nuansa, bukan jualan ke agama. Gus Coy.